Rumusnya selalu berulang-ulang. Kata Allah, ketika kau membahagiakan orang lain, aku yang akan membahagiakan engkau dunia dan akhirat. Ya. Pak, Bapak bisa bayar dokter terbaik, Bapak bisa beli rumah sakit dengan fasilitas terbaik, tapi Bapak gak bisa beli kesembuhan. Saya bikin pengumuman gitu, wahai santri-santriku, anak-anakku, tolong beliin Ayahman rumah. Oh, saya yakin gak perlu fundraising. Sebelum instastory-nya berubah, sebelum hilang instastory-nya rumahnya udah datang gitu. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Ustadz Luqmanul Hakim atau Ayahman di Daniel Tetangga Kamu. Guys, please listen to our podcast karena cerita-cerita tetangga kita di sini itu mungkin sedang aja kalian butuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi. Karena dengan mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kita, perbuatan kita juga akan menjadi baik. You will be transformed. Jadi kalian juga bisa cek di semua digital platform podcast kesayangan kalian. Search aja langsung Daniel Tetangga Kamu. Alright, balik ke Ayahman. Ayahman, kalau misalnya tadi Ayahman kan udah sempet kasih sebuah cerita, gue juga punya cerita deh. Nah, siap. Jadi cerita gue pernah dengar cerita tentang seseorang wanita. Dia itu baru kehilangan suaminya dan habis itu depresi banget. Dan habis itu suaminya juga ternyata ninggalin hutang begitu banyak. Dan dia balik lagi ke rumah, saat itu lagi hujan juga. Dan dia saat itu sudah berniat untuk menghabiskan hidup dia gitu. Maksudnya kayak udah hopeless, putus asa dan mau udahlah bunuh diri aja kayak gitu. Nah dia ngelihat satu rumahnya, dia ngelihat kiri kanan itu udah bukan rumah dia lagi. Karena sebentar lagi bank akan ngambil dan menyita rumahnya dia. Dan habis itu ketika lagi di luar lagi hujan, dia ngelihat ada kucing kecil masuk kedinginan gitu sambil tergigil gitu kan karena kucing ini kelaparan atau kehausan atau whatever. Nah akhirnya dia yang secara spontan ngambil susu dari kulkas, abis itu ditaruh di mangkok, di microwave-in atau dipanasin sama dia, abis itu dikasih ke kucingnya, anak kucing kecil itu gitu. Nah dia sambil ngeliatin si anak kucing itu lagi minum susu dan dia ngeliatinnya sambil senyum. Dan tiba-tiba she found herself, dia tiba-tiba kayak wait gila kok gue bisa senyum ya. Kayak dari berapa bulan terakhir ini stres banget, frustasi banget, takut banget. Suaminya udah sakit berapa lama dan lain-lain. Tapi akhirnya dia bisa senyum karena dia memberi si kucing yang bahkan bukan manusia. Kucing itu susu hangat dan tiba-tiba ada sedikit hope, ada sedikit joy itu di hati dia. Dan kalau misalnya kucing kecil aja itu bisa membuat dia mendapatkan secercah kebahagiaan, apalagi dia bisa kasih ke manusia gitu. Dan I think di situ dia baru sadar juga bahwa cara membuat diri kita bahagia adalah dengan membuat orang lain bahagia, right? Nice. Nah, saya sangat terinspirasi banget. Jujur ini saya sangat terinspirasi banget karena saya lagi ada di sebuah season di mana saya lagi belajar juga soal yang namanya memberi gitu. Jadi saya terinspirasi banget dari cerita Ayahman. Tapi mungkin ya yang saya pengen nanyain, dulu Ayahman sendiri pasti punya ambisi. Pasti punya kayak oke, gue pengen kaya gitu secara duniawi gitu. Tapi ya at the same time sekarang ini kita ada di sebuah season atau sebuah musim yang kayaknya kita memberi ke orang itu jauh lebih membahagiakan daripada kita memiliki. Nah salah gak sih untuk jadi kaya? Enggak. Jadi maksudnya kayak saya sempat ngobrol ini pun juga kayak Nabi Daud. Dia tinggal di istana. You know what I mean? Tapi tetap aja Tuhan sayang sama dia gitu. Jadi maksud saya sampai seberapanya yang kita tahu bahwa ya kita memberi. Sometimes ada orang bilang kayak give until it hurts gitu kan. Jadi kayak saya pengen tahu perspektifnya dari Ayahman sendiri gitu. Ya barang-barang itu semua sifatnya netral. Harta, uang, rumah itu netral semua. Artinya
Nggak penting motormu merek apa, dia parkirnya di mana dan dipakai untuk kemana. Jadi kita bukan bicara gengsi, kita bicara fungsi. Punya rumah besar. Saya lihat orang-orang yang punya rumah besar nggak bahagia. Tapi saya juga lihat dan saksikan orang punya rumah besar digunakan untuk manfaat. Kolam renangnya dipakai untuk berenang tetangganya. Karena anak kandungnya nggak mau pakai berenang di situ. Dia punya restoran dipakai untuk traktir orang. Jadi bahkan saya bilang sama tim, sama anak-anak saya, sama keluarga-keluarga orang yang saya kenal, saya bilang to be rich is compulsory. Menjadi kaya itu wajib. Kaya itu ada dua. Kaya secara mental dan kaya secara finansial. Untuk apa? Untuk kita bisa nolong. Jadi kalau gini, ya Allah, kalau saya doanya ya, doa saya Bang Daniel. Dulu dari dulu sampai sekarang, ya Allah kasih saya rezeki. Saya nggak minta harta. Karena rezeki itu lebih besar, lebih luas daripada harta. Harta itu part of. Apalagi duit. Duit itu bagian kecil. Karena rezeki itu nggak mesti berbentuk uang. Wow. Bisa berlian, emas batangan gitu kan. Karena rezeki juga. Harta juga. Iya, kan rezeki. Sehat. Oh iya, teman itu, yang baik. Iya, tidurnya enak. Tidurnya nyenyak. Tadi kan makanya saya minta yang lebih besar. Ya Allah beri saya rezeki. Ya. Nggak apa-apa banyak. Yang penting halal dan berkah. Ya, kadang saya ngerasa gitu sih, kayak kadang-kadang ketika kita bantuin orang, ketika kita memberi, kita mengharapkan mendapatkan itu kembali dari Tuhan. Itu kesannya kayak kita sangat kayak transaksional banget sama Tuhan, negosiasi banget sama Tuhan. Padahal rezeki yang Tuhan kasih ke kita mungkin berupa tidur yang nyenyak. Yes. Berapa banyak orang kaya di luar sana yang dia mau tidur pun harus pakai obat tidur. Yang kayak kadang-kadang gue mau bayar berapapun supaya gue bisa tidur nyenyak setiap malam. Itu susah banget buat mereka. Misalnya seperti itu ya. Jadi ada cerita kan. Ada orang kaya. Dia sakit. Dia pergi ke rumah sakit terbaik. Dia bayar dokter. Dia bilang, saya akan bayar berapapun untuk kesembuhan orang tua saya. Kata dokter, kita akan coba yang terbaik Pak. Tapi pada saatnya akhirnya ayahnya meninggal. Lalu dia lemparkan satu koper itu dengan isi uangnya. Lalu untuk apa harta ini? Dokternya ngomong dikit aja. Pak, Bapak bisa bayar dokter terbaik. Bapak bisa beli rumah sakit dengan fasilitas terbaik. Tapi Bapak gak bisa beli kesembuhan. Ya. Nah, uang atau harta yang kita miliki itu, itulah tadi saya bilang. Yang bikin masalah adalah ketika kita punya rasa memiliki. Contoh ya. Bang Daniel pasti pernah ketemu sama orang terkaya di muka bumi. Punya mobil banyak, nggak pernah sombong. Mobilnya diambil satu-satu, nggak sakit hati. Siapakah orang kaya itu? Tukang parkir. Kenapa dia disebut orang kaya? Karena kenapa dia nggak sakit hati? Begitu banyak mobilnya, tetap dia duduk ngopi-ngopi, ya kan? Main kipas topinya, santai betul hidupnya. Padahal dia nyetirin mobil kita juga loh, Vale kan? Kenapa dia nggak sakit hati? Kenapa dia nggak bangga, nggak IG story, hi guys? Enggak, kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Maka di dunia ini sebenarnya itu bukan hak milik. Yang ada itu adalah hak pakai. Tubuh kita nih hak pakai, rumah kita hak pakai. Tahu kan cerita ada orang kaya di satu tempat, pembantunya yang ninggalin rumahnya di puncak. Begitu habis listrik, pembantunya bilang, bos listrik habis. Bosnya transfer. Bos ini makanan habis, transfer. Jadi sebenarnya yang majikan yang mana? Yang tinggal di puncak atau yang kerja yang pergi pagi? Bener juga. Iya kan? Iya, bener juga tuh. Apa yang dia memilih, misal dia punya sepatu mahal, kakinya tetap kanan kiri juga. Saya udah ketemu kok sepatu-sepatu yang harganya sampai ratus-ratus juta tuh, ya sama aja dipakainya di kaki, nggak bisa di hidung, di telinga, itu nggak bisa. Punya jam tangan sampai miliar-miliar. Ujung-ujungnya pakai jam tangan dua dia. Di sini yang 3 miliar, di sini yang untuk ngatur detak jantung. Ujungnya ini dilepas, yang ini yang dipakai. Beli lagi handphone jam tangan harga 7 juta untuk walkie talkie. Saya bilang ya Allah, masa kecil kurang bahagia. Kan nonton Knight Rider tuh. Iya kan? Bisa ngomong kan. Udah punya jam tangan 3 miliar. Dia punya jam tangan mahal tapi gak punya waktu. Dia bisa beli kasur mahal. Nah tadi ada 2 jenis manusia. Nabi Daud, Nabi Sulaiman kaya raya. Sangat kaya. Tapi bahagia karena dekat sama Tuhannya. Yang satu kaya raya ya tadi tuh. Nggak tenang, ya gelisah, ya berantem, ya apa. Kenapa? Pasti jauh. Pasti jauh. Jadi harta itu barang yang netral. Jadi kalau misal tadi kan kita ke rumah sakit.
lihat orang sakit, terus kita bilang, oh kasihan. Kalau kita dititipkan Allah rezeki dan itu kita tidak merasa memiliki, itu adalah titipan Allah dan dari Allah, kita akan dengan sangat mudah untuk menggesernya. Dan lagi-lagi, rumusnya selalu berulang-ulang. Kata Allah, ketika kau membahagiakan orang lain, aku yang akan membahagiakan engkau dunia dan akhirat. Dan itu rumus, saya jadikan rumus. Dan saya percaya, saya bilang sama rumus ini, saya bilang rumus gak pakai otak. Jangan pakai logikamu. Kenapa? Karena rumus ini hanya bisa dirasakan oleh orang punya hati dan punya iman. Berapa banyak Bang Daniel kehidupan di dunia ini gak masuk akal. Kehidupan kita ketemu dengan istri, ketemu dengan teman-teman Allah. Termasuk saya yang dulu nonton VJ Daniel di MTV gitu kan. Hari ini Allah takdirin ketemu. Who knows? No one knows. Tapi saya yakin ini skenario Allah. Allah yang pertemukan kita, Allah yang bikin kita jumpa di waktu yang tepat. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa jadi tetangganya Bang Daniel. Oh iya. Ya kan? Dan itu surprise. Dan saya nggak pernah atur, nggak pernah setting, nggak pernah juga tolong dong saya diundang. Saya ketemu aja baru ini sekarang. Ya betul. Dan alhamdulillah saya ngerasa, oh iya ini bagian dari skenario Tuhan. Dan ini juga saya seneng banget sih dapat rekomendasi dari seorang UAS gitu ya. Makanya thank you ya UAS gitu. Makasih Tuan Guru. Yang ngasih saya tahu banget dia tahu hati saya tuh seperti apa dan dia akan ngasih orang-orang yang tepat juga gitu yang kayaknya untuk kita aja ngobrol gitu. Dan saya seneng banget karena ini kayak hal-hal ini yang saya lagi pengen dengerin banget, saya pengen belajar banget. Karena gini, saya selalu ngerasa ada 3 hal di dunia ini yang kita akan ngedapetin, tapi kita nggak pernah tahu cara dan kita nggak pernah diajarin. Sex, money, power. Yes. Right? Yeah. Seks, keuangan, dan kekuasaan. Yeah. Sehingga ya itulah harta, wanita, tahta. Kayak orang-orang sering banget jatuh di daerah situ. Yeah. Gitu. Ketika dia dapat tahta, ketika dia dapat kuasa atau power, wow. Gak usah jadi pejabat deh. Dapat 10.000 follower baru aja di Instagram, tiba-tiba dia udah jadi punya kuasa dan hati aslinya kelihatan gitu kan. Berubah sifat aslinya. Berubah. Dan seks juga begitu. Kita gak pernah diajarin soal seks di mana-manapun. Dan semua orang bilang, ayo kapan kawin, kapan nikah. Begitu nikah gak ada yang ngajarin tuh gimana cara nikah yang baik dan benar. Gak ada tutorialnya Gak ada tutorialnya. Gak ada mentoringnya gitu kan. Nah tentang money, duit ini yang tricky banget menurut saya. Karena kita sampai hari ini gak pernah diajarin di YouTube nih kebanyakan bagaimana cara mendapatkan uang 1 miliar dalam 1 bulan. Banyak banget konten tersebut. Banyak yang nonton juga. Bagaimana cara mendapatkan ini auto kaya, banyak banget yang nonton. Tapi ketika lu udah ngedapetin 1 miliarnya, ketika lu udah dapet hartanya, and then what? Yes. Gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin. Should I give? Kebanyakan orang malah ditumpuk, disimpan. Betul. Dan takut kehilangan. Yes. Jadi mereka akhirnya berkah yang didapatkan dari Tuhan stuck di situ sama dia. Sama kayak laut mati tuh. Kalau misalnya jadi ada laut mati yang karena dia nggak pernah ngalirin keluar lagi kan. Nah jadi maksud saya tuh sekarang ini ketika pertama gini, apakah ketika kita memberi kita takut miskin? Iya kan? Karena sekarang ini kalau misalnya nih ya, Ayahman ini anggap aja deh nggak memberi, anggap aja. Udah berapa miliar? 850 ton beras. Habis itu masjid, berapa ribu masjid, segala kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu saya yakin banget Ayahman gak ngelakuin ini. Tapi maksudnya kalau misalnya di balance sheet, habis itu dihitungin profit and loss-nya, dikasih neracanya segala kayak gitu. Itu kalau misalnya dihitung-hitung, sebenarnya udah kayaknya kaya banget gitu kan. Cuman itu Ayahman nih gak memiliki sama sekali gitu. Malah masih gak punya rumah, saya ngontrak. Ini masih gak punya rumah sampai sekarang? Gak ada. Rumah saya ngontrak 10 juta setahun. Di samping masjid. Dan saya bayar sendiri. Iya. Saya kontraktor. Sudah 10 tahun ngontrak di rumah situ. Tapi sebenarnya mobil, rumah, gak ada. Mau beli rumah?
ada uangnya. Kalau saya bayar, atau mungkin saya bikin pengumuman gitu, wahai santri-santriku, anak-anakku, Iya. tolong beliin ayaman rumah. Oh, saya yakin Iya. nggak perlu fundraising. Sebelum instastory-nya berubah, sebelum hilang instastory-nya udah rumahnya udah datang. Iya. Dan saya bilang enggak. Saya bilang udah cukup. Rumah tuh bagi saya tempat untuk ganti pakaian. Tapi orang boleh setuju boleh enggak ya? Iya. Karena saya belajar untuk puncak kekecewaan itu, Bang Daniel, adalah merasa memiliki. Oke. Dan saya belajar sampai sekarang masih belajar untuk merasa dititipi. Anehnya saat saya tidak lagi sudah ada rasa untuk memiliki, itu sama kayak rasa memiliki itu sama kayak kita ngejar bayangan. Coba lihat ya. Ini sumber cahaya. Saya membelakanginya lalu saya kejar bayangan itu. Semakin saya kejar semakin nggak dapat. Ya. Yang orang cerdas lakukan adalah dia harus berbalik ke sumber cahaya itu. So good. Maka bayangan tidak punya pilihan lain kecuali mengikutinya. Nah, sumber cahaya itu adalah Allah. Tuhan memberi. Jadi ketika kita menghadap ke sumber cahaya, bayangan ini seperti dunia. Dia nggak punya pilihan lain kecuali mengikuti kita. Dan dunia itu, Bang Daniel, pasti datang dalam keadaan hina di bawah kaki orang yang berharapnya kepada zat yang maha kaya tadi. Kan dia maha kaya dan mengayakan. Saya dengan izin Allah ngerasain kok apa yang orang sebut. Misalnya mobil brand, mobil yang mahal, mobil apa yang sampai puluh-puluh miliar. Udah ngerasain. Dan saya gak perlu punya. Datang ke satu kota disuruh pilih. Ustadz mau pakai mobil yang mana? Kan sama aja. Dia kaya, dia punya mobil tapi dia gak bisa pakai. Yang pakai supirnya. Ya kan? Ya. Nah, kita hanya perlu hak pakai aja sebenarnya. Nah, ketika kita sudah tidak merasa memiliki, anehnya barang-barang itu didatangkan Allah dalam keadaan hina. Dan kita sudah gak ada rasa. Jadi kalau dulu pergi ke mall itu pengen gitu, tapi gak bisa beli karena gak ada duitnya. Hari ini justru rasa itu, ya mungkin orang bilang, masa sih Ustadz? Saya berkali-kali ditawarin sama orang, Ustadz tunjuk aja, pilih mau beli apa. Saya bilang saat rasa sudah tiada. Karena bagi saya fungsi aja. Yang penting fungsi kan. Ya, kita pakai barang-barang itu ya untuk fungsi. Dan Masya Allah tabarakallah ya, Allah takdirkan barang-barang itu datang dalam keadaan hina. Saat saya sudah gak pengen, gak mau lagi, barang itu datang dengan sangat mudah. Jadi ya balik lagi prinsipnya, terima kasih. Nah kalau cerita-cerita terima kasih ini mungkin boleh tanya sama teman-teman yang ada di sini lah. Gimana konsep terima kasih itu yang saya jalankan dalam kehidupan saya. Dan saya ngerasakan bahagia yang original. Ngerasakan saat memberi tadi. Jadi bukan saya dapat apa. Saya dapat apa langsung kecewa. Tapi saya bisa ngasih apa. Saya bisa bahagiakan siapa. Saya bisa mendoakan apa. Kan 3 HTD. Harta. You are what you give tadi kan. Kita sepakati kan. You are what you give. Apa yang pertama? Harta. Dan tenaga. Dan doa. Jadi tidak ada no excuse sebenarnya. Kita gak punya alasan untuk tidak memberi karena kita punya 3 potensi. Punya 1 harta, yang kedua dan tenaga. Tadi cerita ibu yang hopeless, begitu dia memberi susu, dia bisa senyum. Itu bukti bahwasanya memberi itu adalah energi. Dan itu gak bisa dipungkiri. Nah, sifat asli manusia memang pelit. Nah, ketika dia melawan sifat aslinya itu, yang punya dunia hadir dalam kehidupannya. Aku kasih kamu kehidupan yang asli ya. Selama ini kamu pura-pura bahagia, pura-pura senang. Akhirnya dia coba dengan cara-cara yang gak benar gitu. Dia senang sesaat, dia bisa senang-senang tapi gak bisa bahagia. Karena kesenangan, ketenangan, kebahagiaan itu dari Allah, dari Tuhan. Dia yang turunkan dengan cara kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Wow. Gimana cara ngelawan godaan itu? Saya ini benar-benar untuk yang lagi nonton yang terinspirasi dan pasti ada rasa ketakutan di otak yang bilang kayak anak lu nanti bakal makan apa kalau misalnya lu nggak punya apa-apa gitu kan. Lu nggak mau ninggalin warisan untuk anak nanti suatu saat, makanya harus milikin dong. So many apa ya yang bisikan-bisikan. Yang dunia ini ngasih tahu logikanya. Yes. This is the natural gitu. Kalau saya emang kadang-kadang suka saya sendiri juga suka bilang gitu. Maksudnya ngapain kita berpegang sama yang natural kalau kita bisa berpegang sama yang supernatural. Ya kan? Tapi kadang-kadang yang natural ini yang suka kayak membutakan, bikin noise, distraction gitu. Maka
Ada cerita ya, ada cerita. Ada sekerumpulan kodok. Kodok atau kata gitu yang berjalan di satu tempat. Kodok itu tiba-tiba terjatuh 2 ekor dalam sebuah lubang. Dan dua-duanya berusaha untuk keluar dari lubang itu. Licin jatuh Ya gitu. keluar jatuh. Sampai akhirnya satu kodok tuh jatuh dan mati. Yang satu lagi lompat terus. Kiri di sekeliling lubang itu kodoknya bilang, kamu nggak mungkin bisa keluar. Noise tadi, nggak mungkin bisa keluar. Ngapain kamu ini? Nggak bisa. Itu teman kamu sudah mati. Dia lompat terus sampai akhirnya keluar lubang. Wow. Begitu keluar lubang, kodok-kodok yang lain tanya, apa success story? Kok bisa kamu keluar? Dia diam aja. Rahasianya apa? Apa rahasianya? Terus kodok yang senior bilang gini, dia nggak akan bisa jawab karena dia tuli katanya. Sometimes in life, kadang-kadang dalam kehidupan tuh Lebih baik tuli. kita perlu pura-pura bodoh, pura-pura nggak dengar, pura-pura ini. Dan kita kayak gini, kau berhak untuk bicarakan sesuatu, tapi aku juga punya hak untuk tidak mendengarkan. Kita filter, kita screening, kita latih. Nah, Bang Daniel coba jawab, ada nggak orang yang jatuh miskin gara-gara memberi? Nggak ada. Di Quran itu disebutkan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan tuh menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kekejian. Keji itu adalah berbuat keji itu pelit. Wallahu ya'idukumul maghfirata fadlam wa fadla. Maghfirata minhu wa fadla. Allah itu janjikan 2, ampunan dan keutamaan. Ternyata Bang Daniel, yang memberi itu jauh lebih kaya. Yang main judi, curang, merampok, mencuri itu yang jatuh miskin. Sudahlah mentalnya miskin, finansialnya miskin. Jadi kaya itu 2, mental dan finansial. Jadi definisi kaya. Kalau kau belum bisa kaya secara finansial, milikilah kaya mental. Ada cerita, teman saya itu buka rumah makan gratis. Terus dia manggil seorang pemulung yang tukang pungut sampah dengan gerobaknya. Pak sini pak, makan gratis pak. Nggak mau. Cuma ngelambaikan tangan aja gini. Dia bilang, apa orang ini dipanggil kok suruh makan. Sempat dia bilang, saya berprasangka sama dia. Nggak lama tukang pemulung itu balik lagi. Bang, saya mau makan. Oh, tadi bapak saya panggil nggak mau. Iya saya mau makan. Tapi saya mau ngasih hadiah dulu untuk abang. Dia bilang, tahu nggak hadiahnya apa? Garam 1 bungkus. Dia bilang, saya tahu ini barang murah. Tapi Bang Adit namanya. Bang Adit punya rumah makan gratis ini. Pasti perlu garam. Come on. Saya nggak mau makan di sini bawa tangan kosong. Yuk jawab pertanyaan saya. Mobil dia tadi. Gerobak dia tadi. Secara fisik, secara lihat manusia. Itu dia orang miskin. Tapi apa yang dia miliki? Dia punya mental yang kaya. Dan hari ini saya ketemu dengan banyak orang yang terlihat kecil tapi punya jiwa yang besar. Wow. Apa jiwa besar itu? Give. Ya. Memberi. Saya ketemu sama guru ngaji kampung di dalam hutan. Yang saya tanya, Ustadz ini kiri kanan nggak ada yang melihat, sinyal nggak ada, internet nggak ada. Ustadz nggak terhubung dengan sosial media tapi terhubung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang, Ustadz ngasih makan, bagi-bagi ilmu gratis. Apa jawaban dia? Dia bilang, ini anak-anak di sini adalah umat Nabi Muhammad. Mereka hamba Allah. Mereka berhak dapat ilmu, mereka berhak dapat pengetahuan. Kalau saya nggak ngajar, bagaimana mereka bisa kenal sama Tuhannya? Jadi Masya Allah ada orang yang ditakdirkan Allah di dalam hutan. Gila. Masih memikirkan orang lain. Ya. Di Gontor, di pondok saya dulu, diajarkan orang besar adalah orang yang mau mengajarkan Quran, mau berbagi ilmu, mau mengorbankan waktu, tenaga pikirannya untuk mengajarkan Quran, untuk membantu orang lain. Tadi, you are what you give. So good. Kalau setan yang sudah pro tuh, yang sudah levelnya advance, dia pasti bilang dan goda-goda saya, goda Bang Daniel dengan kalimat nanti aja. Maka pintu gerbang setan itu adalah penundaan. Saya bilang do it now. Now itu kan kalau dibaca dari kiri ke kanan artinya sekarang. Tapi kalau dibaca dari kanan ke kiri, menang, won. If you do it now, you won already. Saya pernah Bang Daniel ketemu sama orang kaya raya. Rumahnya di komplek elit, sangat terhormat, disegani dan lain-lain. Saya naik ke rumahnya, ada bodyguard pakai baju hitam-hitam gitu. Mobil keluaran terbaru ada semua. Naik ke atas, kolam renangnya panjang. Terus dia tunjuk di pojok, Ustadz, itu masalah saya.